Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hisnita Hikmayani dengan NIM C1M023151, Program Studi Agroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Mataram. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi kultur atau fusi protoplasma ubi kayu. Latar belakang. Kultur protoplas adalah teknik kultur jaringan yang melibatkan isolasi protoplas, yaitu bagian sel tanaman yang telah dihilangkan dinding selnya untuk dikulturkan dalam media tertentu. Fusi protoplas adalah metode yang digunakan untuk menggabungkan dua protoplas dari sel berbeda, baik dari spesies yang sama, homofusi, maupun dari spesies yang berbeda, heterofusi. Teknik kultur dan fusi protoplas sangat penting dalam meningkatkan bibit unggul ubi kayu Manihot esculenta. Ubi kayu merupakan salah satu komoditas pertanian utama yang memerlukan varietas dengan ketahanan terhadap stres biotik seperti hama dan penyakit, dan abiotik seperti kekeringan. Dengan menggunakan teknik fusi protoplas, penelitian dapat menggabungkan gen dari spesies liar yang memiliki sifat-sifat unggul ke dalam varietas ubi kayu yang dibudidayakan. Selanjutnya, definisi kultur protoplasma. Kultur protoplasma adalah teknik isolasi sel tumbuhan yang tidak memiliki dinding sel protoplasma sehingga memungkinkan manipulasi langsung pada tingkat sel. Pentingnya untuk ubi kayu. Pada ubi kayu, teknik ini penting untuk meningkatkan kualitas, ketahanan terhadap penyakit, kekeringan, dan mempercepat perbaikan varietas unggul dengan sifat yang lebih baik. Tahap-tahapan kultur protoplas. Yang pertama, persiapan daun ubi kayu. Daun ubi kayu yang akan digunakan untuk isolasi protoplas harus dipersiapkan dengan cara yang tepat. Yang kedua, inkubasi dalam larutan enzim. Daun ubi kayu kemudian diinkubasi dalam larutan enzim yang terdiri dari campuran selulase, mazorosim, dan pektoliase. Yang ketiga, waktu inkubasi. Proses inkubasi biasanya dilakukan selama 18 jam. Dan yang terakhir, pengamatan dan pemunian. Setelah inkubasi, protoplasma yang dihasilkan harus dipantau untuk memastikan viabilitas dan kualitasnya. Selanjutnya, pembentukan mikrokalus. Pembentukan mikrokalus merupakan langkah penting dalam kultur jaringan tanaman, termasuk pada ubi kayu. Media kultur, media mulching and scout atau MS adalah salah satu media kultur yang paling umum digunakan dalam penelitian kultur jaringan. Media ini kaya akan nutrisi yang diperlukan untuk pertumbuhan sel, termasuk garam, mineral, vitamin, dan gula. Pengaruh variasi media terhadap ukuran kalus, yaitu 1. Konsentrasi hormon. Perbedaan konsentrasi BPAP dan IAA dapat menghasilkan ukuran kalus yang berbeda. Yang kedua, komposisi nutrisi. Nutrisi dalam media juga sangat penting. Yang terakhir, suhu dan pencahayaan. Kondisi lingkungan seperti suhu dan pencahayaan juga berperan dalam pertumbuhan kalus. Adapun keuntungan kultur protoplasma. 1. Variasi genetik yang lebih besar. Teknik ini memungkinkan terciptanya variasi genetik baru yang tidak bisa dicapai melalui persilangan konvensional. Yang kedua, peningkatan ketahanan. Tanaman hasil kultur protoplasma dapat memiliki ketahanan lebih baik terhadap hama, penyakit, atau kondisi lingkungan ekstrem seperti kekeringan. Yang ketiga, percepatan perbaikan sifat unggul. Kultur protoplasma mempercepat pengembangan varietas ubi kayu dengan sifat unggul seperti hasil yang lebih tinggi, kualitas pati yang lebih baik, atau resistentivitas terhadap faktor lingkungan. Baik, sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang kultur protoplasma dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa itu fusi protoplasma. Fusi protoplasma adalah teknik penggabungan dua protoplasma yang diisolasi dari spesies yang sama atau berbeda untuk menciptakan sel hibrida. Tujuan fusi digunakan untuk menciptakan hibrida dari varietas atau spesies yang tidak dapat disilangkan secara alami, memungkinkan kombinasi sifat-sifat unggul dari dua tanaman. Adapun aplikasi dalam perbaikan tanaman, fusi protoplasma digunakan dalam perkembangan varietas tanaman yang lebih tahan penyakit,
tahan terhadap kondisi lingkungan ekstrem, dan memiliki kualitas hasil yang lebih baik seperti pada ubi kayu. Selanjutnya, adapun manfaat fusi protoplasma pada ubi kayu. 1. Peningkatan resistenssi. Fusi protoplasma dapat meningkatkan resistenssi ubi kayu terhadap penyakit, hama, dan stres lingkungan seperti kekeringan atau suhu ekstrem. Yang kedua, penggabungan sifat unggul. Menggabungkan sifat-sifat unggul dari dua varietas ubi kayu seperti ketahanan dari produktivitas tinggi dan tidak dapat dicapai melalui persilangan konvensional. Yang ketiga, meningkatkan kualitas dan produktivitas. Fusi protoplasma membantu meningkatkan kualitas pati ubi kayu yang produktivitas tanaman secara keseluruhan, menghasilkan tanaman yang lebih efektif dan bernilai ekonomi yang tinggi. Adapun kesimpulan dari materi tentang kultur atau fusi protoplasma ubi kayu, Manihot Esculenta. Kultur dan fusi protoplasma adalah teknik yang sangat penting dalam perbaikan tanaman, khususnya pada ubi kayu. Dengan metode ini, kita dapat menghasilkan varietas genetik yang lebih besar, meningkatkan ketahanan tanaman terhadap penyakit dan stres lingkungan, serta mempercepat pengembangan varietas unggul. Meskipun terdapat tantangan seperti kebutuhan peralatan canggih dan variabilitas dalam keberhasilan regenerasi, potensi besar dari teknik ini untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas ubi kayu sangat menjanjikan. Di masa depan, penerapan kultur dan fusi protoplasma dapat menjadikan ubi kayu sebagai sumber pangan yang lebih produktif dan bernutrisi, serta berkontribusi pada tanaman pangan global. Baiklah, itu saja dari saya mengenai kultur atau fusi protoplasma ubi kayu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.